Oke, selamat datang di channel Alfarabi Mandiri. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah di mana seorang ayah berhasil membangkitkan kembali jasad dari anaknya. Kisah ini diangkat dari film Pet Sematary tahun 2019. Buat kamu yang belum nonton filmnya, lebih baik nonton filmnya secara langsung, karena menonton filmnya secara langsung merupakan pengalaman yang jauh lebih baik. Jangan nonton sendirian. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Kisah ini diawali tentang sebuah keluarga yang sedang berpindah tempat dari kota besar ke kota yang lebih terpencil, di mana kota tersebut bernama kota Ludlow. Keluarga tersebut terdiri dari sang ayah bernama Louis dan istrinya bernama Rachel, anak pertamanya bernama Ellie dan anak bungsunya bernama Judge. Juga terakhir adalah si kucing yang bernama Crutch. Singkat cerita, keesokan harinya di pagi hari saat Ellie dan ibunya tengah membuang sampah di sekitar rumahnya tersebut, mereka melihat segerombolan anak kecil yang melewat di depan rumah mereka, dan mereka memakai topeng juga membawa seperti mayat binatang yang berada di gerobak yang mereka bawa. Tentunya hal ini membuat Ellie menjadi penasaran, dan Ellie diam-diam tanpa memberitahu ibunya, dia menyelinap ke belakang rumahnya dan dia berniat untuk mengikuti kemana anak-anak tersebut pergi. Sampailah Ellie di hutan tersebut, namun anak-anak yang tadi lewat sudah tidak ada di sana. Dan betul sekali, ternyata di hutan tersebut adalah tempat pemakaman hewan peliharaan yang ada di wilayah tersebut. Anehnya di sana seperti ada pembatas yang terbuat dari tumpukan kayu yang cukup tinggi, dan saat itu pula Ellie semakin kepo. Ellie mulai memanjat ke pembatas tersebut yang terbuat dari tumpukan pohon. Perlahan Ellie naik ke atas dan tiba-tiba dikejutkan oleh sapaan dari seorang yang berada di belakangnya. Dan saat itu pula Ellie terjatuh karena kaget, dan juga tanpa sadar Ellie tersengat oleh lebah hutan. Orang yang menyapa tadi berniat menolong Ellie dan sambil berkenalan kepada Ellie, yang namanya adalah Jude Crandall, yang biasa dipanggil Jude. Jude merupakan tetangga rumah Ellie yang sudah lama tinggal di lokasi tersebut. Di saat mereka berkenalan dan mengobrol, tiba-tiba ibu Ellie sampai untuk menyusul Ellie ke hutan tersebut. Lalu Jude mengatakan kepada mereka bahwa hutan ini sangat tidak aman untuk dijelajahi oleh mereka. Oke, kita pindah lokasi di mana ayah Ellie bertugas. Ayah Ellie merupakan seorang dokter, di mana di sana adalah satu-satunya rumah sakit yang ada di sekitar tersebut. Dan di hari itu, ayah Ellie yang bernama Louis dikejutkan oleh pasien yang mengalami luka berat di bagian kepala karena kecelakaan. Pasien tersebut bernama Victor Pascoe yang merupakan mahasiswa di sana. Luka yang dialami oleh Victor Pascoe tersebut kemungkinan adalah karena tertabrak oleh truk yang biasa lewat di wilayah tersebut. Memang truk ini adalah pembawa sial, guys. Karena luka parah yang dialami oleh Victor Pascoe tersebut sangat parah, sehingga ayah Ellie tidak dapat menolong nyawa dari si Victor Pascoe tersebut. Saat itu pula ayah Ellie tampak sangat menyesali kenapa dia tidak bisa menolong nyawa dari si Victor Pascoe tersebut. Namun pada saat itu ayah Ellie dikejutkan karena sosok Victor Pascoe yang tadinya sudah meninggal bangkit kembali, guys. Dan dia mengatakan kepada ayah Ellie bahwa palangnya tidak seharusnya dilanggar. Tak lama kemudian setelah mengatakan itu, lalu Victor Pascoe kembali meninggal. Hari menjelang malam di saat ayah Ellie menuju pulang. Ayah Ellie masih tampak kebingungan apa yang tadi dikatakan oleh Victor Pascoe tersebut, dan sambil menyesali bahwa dia tidak berhasil menolong nyawa dari Victor Pascoe. Saat itu pula saat ayah Ellie melamun, tiba-tiba truk yang tadi sempat menabrak Victor Pascoe tiba-tiba akan menabrak, dan ternyata ayah Ellie berhasil selamat. Sampailah Louis di rumahnya, tapi dia belum berani masuk ke dalam rumah. Dia masih sempat-sempatnya terpikir apa yang terjadi di hari tadi. Sampai istrinya pun keluar dan memberikan masukan kepada suaminya bahwa itu bukanlah kesalahan dari Louis, karena Louis sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Lanjut di tengah malamnya di saat Louis sedang tidur. Pada saat itu Louis bermimpi didatangi oleh Victor, dan dia menuntunnya ke hutan belakang rumah tersebut dan mengatakan bahwa kau sudah berusaha menolongku. Kini izinkan aku menolongmu. Victor juga menunjukkan di mana orang-orang dimakamkan. Namun dia memberikan pesan bahwa jangan sampai pergi menuju tempat orang mati berjalan karena tanahnya sangat asam. Entah apa yang dimaksud oleh Victor Pascoe tersebut, namun hal ini sangat membuat Louis kebingungan
sampai akhirnya dia terbangun dan ternyata telapak kakinya memang benar-benar kotor seperti habis berjalan dari dalam hutan. Dan seperti yang kalian lihat guys, bahwa hutan tersebut sama seperti hutan yang didatangi Ellie sewaktu tadi pagi. Oke, lanjut. Di hari selanjutnya saat Ellie dan teman-temannya sedang bermain, Jude datang memberi kabar kepada Louis bahwa kucing kesayangannya Ellie yang bernama Crutch mati di pinggir jalan. Nah, sepertinya ketabrak lagi truk guys. Namun, Louis mengatakan bahwa kematian Crutch jangan sampai diketahui Ellie karena takut Ellie bersedih atas kematian kucing kesayangannya. Sehingga Louis dan Jude sepakat untuk mengatakan bahwa kucingnya tersebut telah kabur. Lanjut pada malam harinya, Louis dan Jude pergi ke hutan tempat pemakaman hewan peliharaan untuk menguburkan Crutch. Namun pada saat itu pula Jude mendengar panggilan mendiang istrinya dari kejauhan dan dia memanggil untuk masuk ke dalam hutan terlarang. Maka si Jude pun terpikir untuk menawarkan sesuatu pada Louis, yaitu untuk menguburkan Crutch di dalam hutan tersebut dengan alasan bahwa Louis sangat sayang kepada Ellie. Entah apa yang difikirkan oleh Louis, yang jelas dia kebingungan kenapa Jude membawa dia ke dalam hutan yang hening tersebut hanya untuk mengubur seekor kucing saja. Hutan tersebut sangat hening dan jarang didatangi orang. Kadang-kadang terdengar suara jeritan dari kejauhan. Hal ini tentunya membuat bulu kuduk Louis merinding guys. Dan akhirnya sampailah di tempat yang dituju. Dan Louis diminta oleh Jude untuk menguburkan kucingnya itu seorang diri dengan membuat tumpukan batu mirip piramid di atas kuburan si Crutch. Lanjut di pagi harinya setelah Louis bercerita kepada istrinya dan mereka bersepakat untuk bercerita kepada Ellie bahwa kucingnya tersebut telah kabur. Namun setelah diceritakan kepada Ellie, Ellie malah berkata bahwa kucingnya itu tidak kabur. Semalam dia berdiri di jendela. Hal itu tentunya sangat membuat Louis kaget dan setelah dicek ternyata benar, Crutch hidup kembali. Namun Crutch tampak seperti bangkai hidup dan bekas luka tabrak yang masih ada. Tak lama kemudian Louis langsung mendatangi Jude dan Jude menjelaskan bahwa di dunia ini ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, terlebih oleh seorang dokter seperti Louis. Tingkah laku Crutch si kucing peliharaan ini sudah tidak seperti Crutch seperti biasanya. Sampai-sampai Crutch mencakar Ellie sehingga Ellie tidak mau lagi Crutch berada di sekitarnya. Tingkah laku Crutch yang sudah berlebihan, bahkan dia memakan burung peliharaan, membuat Louis harus mengambil tindakan, yaitu suntik mati. Namun Louis tidak tega sehingga dia lebih memilih membawa Crutch ke tempat yang jauh dan meninggalkannya, alias dibuang guys. Oke, lanjut, di mana hari ini adalah hari ulang tahun Ellie. Perayaan pun dilangsungkan bersama tetangga sekitar. Pada saat itu Ellie melihat Crutch yang sudah dibuang itu berjalan menuju ke arahnya. Lalu Ellie melihat dari jauh dan Ellie ingin menghampirinya. Saat itu pula adik Ellie yang bernama Jake melihat Ellie yang berjalan keluar halaman yang akan mengejar kucing tersebut. Namun naas saat itu truk tronton yang akan melintas dan ternyata truk tersebut akan melintas ke arah mereka. Dan pada saat itu pula Louis melihat Jake yang berlari ke tengah jalan dan Louis langsung mengejarnya. Truk tronton yang berlaju sangat kencang tersebut berhasil mengerem, namun karena saking kencangnya truk tersebut terbanting ke jalan. Sehingga pada saat itu Jake berhasil diselamatkan, namun Ellie ternyata tidak bisa diselamatkan. Badan truk yang terhempas di jalan tersebut membuat Ellie tidak terselamatkan dan akhirnya Ellie meninggal di tempat. Kesedihan yang tak terbendung yang dialami oleh orang tua Ellie karena anaknya telah meninggal, di mana itu adalah hari ulang tahunnya. Hal ini membuat Louis geram dan menyesal, yang bercampur karena kemungkinan ada penyebab dari musibah tersebut apa yang telah dilakukan dia sebelumnya. Setelah proses pemakaman selesai, ibu Ellie berniat untuk pulang ke tempat asalnya, di mana ia berniat untuk menenangkan pikirannya karena jika dia terus berada di tempat itu dia merasa bersalah karena kehilangan Ellie. Pada malam harinya Louis mendatangi Jude. Pada saat itu Louis mengajak Jude untuk berminum-minum. Pada saat itu Louis memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jude. Tak lama kemudian Jude tertidur. Dan ternyata Louis memiliki suatu niat yang akan dia lakukan pada malam itu. Dan ternyata Louis berniat untuk menghidupkan kembali Ellie dengan cara yang sama apa yang telah dia lakukan kepada kucingnya Crutch. Lalu setelah membuat Jude tertidur, tak lama kemudian Louis menggali kembali kuburan Ellie. Lalu jasad Ellie dia bawa ke tempat terlarang tersebut.
Pada saat itu Louis sudah berhasil menguburkan Ellie di tempat terlarang dan Louis pulang ke rumahnya. Dan ternyata pada saat Louis pulang ke rumah ternyata Ellie sudah berada di rumah. Namun pada saat itu Ellie terlihat seperti mayat hidup, di mana kulitnya terlihat pucat dan ekspresinya yang lurus dan baju yang dia kenakan masih menggunakan gaun putih kotor. Pokoknya seram sekali guys, dan gak kebayang bagaimana kalau misalkan itu berada di rumah kita. Pada saat itu Louis langsung memandikan Ellie, dan pada saat memandikan Louis melihat ada bekas jahitan operasi di kepala Ellie. Lanjut di pagi harinya, Ellie tidak ada di tempat tidur, dan setelah Louis melihat ke ruang tengah ternyata Ellie sedang melakukan tarian balet. Namun tarian itu sangat tidak wajar. Ellie merusak properti di tengah rumah sehingga Louis berteriak dan menghentikan tarian itu. Di sisi lain, Ibu Ellie menelepon Louis karena dapat pertanda dari arwah Victor yang menampakkan diri pada Jade seakan memberikan sinyal akan apa yang telah dilakukan Louis. Namun pada saat Louis tidak mengangkat telepon, sehingga Ibu Ellie menelepon Jude untuk mengecek apa yang sedang terjadi pada Louis. Lalu tak lama kemudian Jude bergegas menuju ke rumah Louis, namun Louis seperti menutupi sesuatu. Namun Jude yakin apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Maka Jude memberikan pesan kepada Louis bahwa jika kamu telah melakukan sesuatu, kamu belum terlambat untuk membatalkannya. Dan pada saat itu pula tanpa sadar, Ellie mendengarkan apa yang dikatakan Jude dari belakang. Saat Louis menutup pintu, lalu Jude bergegas pulang. Namun saat itu Jude melihat ke lantai 2 rumah Louis dan dia melihat Ellie sedang menatap terhadap Jude dari jendela. Saat itu Jude sangat kaget dan dia bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mengunci semua pintu sambil menyiapkan sebuah pistol yang dia miliki untuk berjaga jika Ellie datang ke rumah. Tak lama kemudian ternyata Ellie sudah berada di rumah Jude. Dia menampakkan wajah istri Jude yang sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa Ellie menderita karena perbuatan Jude yang sudah memberitahu tempat itu kepada Louis. Nasib naas akhirnya Jude terbunuh oleh Ellie. Sementara itu Rahel sudah berhasil sampai di rumah Louis. Pada saat itu Louis memberitahukan bahwa Ellie masih hidup dan menjelaskan di balik pemakaman hewan terdapat sesuatu yang dapat menghidupkan. Namun Rahel tahu itu bukan putrinya yang asli. Rahel begitu ketakutan melihat Ellie. Akhirnya Rahel membawa Jade ke kamar dan di sana Ellie mengatakan bahwa ibu tidak menginginkanku. Akhirnya tak lama kemudian Ellie masuk ke kamar di mana Rahel dan Jade berada dan Ellie mencoba menusuk ibunya namun Rahel masih bisa menyelamatkan diri. Apa daya kamar terkunci dan jalan satu-satunya untuk kabur adalah dengan melompat dari jendela kamar lantai 2. Namun tidak banyak waktu, Rahel hanya bisa menyelamatkan Jade dengan melemparnya pada Louis dari lantai 2. Dan akhirnya Rahel terbunuh dengan tikaman di perutnya. Louis berusaha naik untuk menolong Rahel. Namun setelah sampai di kamar tersebut, Ellie memukulnya hingga pingsan. Tak lama kemudian, Ellie membawa jasad Rahel ke hutan terlarang tersebut untuk melakukan proses yang sama apa yang telah ayahnya lakukan kepadanya. Di sisi lain, saat Louis sudah tersadar, dia menyusul ke tempat pemakaman tersebut. Namun sudah terlambat. Sampai akhirnya terjadi perkelahian antara Ellie dan Louis di lokasi tersebut. Tenaga Louis yang cukup untuk melumpuhkan Ellie berusaha untuk membunuh Ellie. Namun hal yang tak terduga, Rahel sudah bangkit menjadi mayat hidup dan menusuk Louis dari belakang menggunakan besi. Akhirnya Louis pun terbunuh dan dia dikuburkan di tanah terlarang itu bersama mereka berdua. Dan akhirnya mereka bertiga meninggal. Pada saat itu pula Louis, Rahel dan Ellie kembali ke rumah menjadi keluarga mayat hidup. Dan apa yang bisa kalian tebak ketika mereka menghampiri Jade yang berada di dalam mobil yang dikunci oleh ayahnya sebelumnya? Baiklah, cerita selesai. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, juga bagikan kepada rekan-rekan kalian. Saya Alfa Mandiri, sampai ketemu di video selanjutnya.